رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, menandakan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Pada zaman sekarang, semakin ramai orang berlomba-lomba mengejar jabatan, berebut kedudukan, sehingga menjadikannya sebagai obsesi hidup. Menurut mereka yang menganut paham atau prinsip ini, tidak lengkap rasanya selagi hayat masih di kandung badan kalau tidak pernah menjadi orang penting, dihormati dan dihargai masyarakat. Jabatan baik formal maupun informal di negeri kita ini, Indonesia, dipandang sebagai sebuah aset. Karena baik langsung maupun tidak langsung berkonsekuensi kepada keuntungan, kelebihan, kemudahan, dan setumpuk keistimewaan lainnya. Maka tidaklah heran menjadi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya merupakan impian dan obsesi semua orang, mulai dari kalangan politikus, birokrat, saudagar, bahkan sampai kepada selebritis. Mengenai hal itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pemimpin dalam Perspektif Islam, yang bertitik tolak pada Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21 sebagai berikut. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakara dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah
yang banyak mengingat Allah. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Seorang pemimpin adalah contoh. Para ulama telah lama menelusuri Al-Quran dan hadis dan menyimpulkan minimal ada 4 yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi pemimpin. Semuanya terkumpul dalam 4 sifat yang dimiliki oleh Rasul sebagai pemimpin umatnya, yaitu pertama, sidik, yaitu jujur dalam bersikap, berucap, dan bertindak dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah dusta. Kedua, amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikannya memelihara dan menjaga sebaik-baiknya atas apa yang diamanahkan kepadanya. Lawannya adalah khianat. Ketiga, tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya. Lawannya adalah menutup-nutupi kekurangan dan melindungi kesalahan. Keempat, fakolah, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan untuk menghadapi persoalan. Lawannya adalah bodoh. Bukan hanya sifat, Al-Quran dan hadis juga sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadikan seorang sebagai pemimpin. Ada 2 hal yang harus dipahami tentang hakikat kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuatu yang diminta, apalagi diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi jabatan seorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan sebaliknya. Digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri, berbuat zalim dan sewenang-wenang. Balasan dan upah seorang pemimpin sesungguhnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, bukan kekayaan dan kemewahan di dunia. Kedua, kepemimpinan menuntut keadilan. Keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan, dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Di antara bentuknya ialah mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, etnis, budaya, dan latar belakang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Sad ayat ke-22 sebagai berikut.
ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil. Dan janganlah menyimpang dari kebenaran. Dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin hadirat yang kami banggakan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang, mengapa di saat Abu Bakar dan Umar yang menjabat menjadi khalifah kondisinya tertib, namun di saat Utsman dan engkau yang menjadi khalifah kondisinya kacau? Ali menjawab, karena di saat Abu Bakar dan Umar yang menjadi khalifah, mereka didukung oleh orang-orang seperti aku dan Utsman. Namun ketika Utsman dan aku yang menjadi khalifah, pendukungnya adalah kamu dan orang-orang sepertimu. Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Rasulullah adalah uswatun hasanah. Kedua, seorang pemimpin harus mengetahui hakikat kepemimpinan dalam Islam, serta memiliki kriteria dan sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ketiga, masyarakat hendaknya memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kami menutup syarahan Al-Quran dari kami akan menyampaikan sebuah pantun. Kita semua Indonesia. Indonesia, Ibu Pertiwi. Selektiflah dalam memilih pemimpin bangsa agar tidak menyesal di kemudian hari. Sekian syarahan Al-Quran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.